wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamu alaihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qallallahu ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan yang indah. Bahkan Allah memanggil kita di dalam Al-Quranul Karim lebih daripada 86 kali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan kita yakin yang hadir Jumat hari ini adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika kita orang yang beriman,
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak." Kalau kita mendengar seruan wahai orang yang beriman, maka pasang kuping kita. Pasang hati kita untuk mencerna. Imma syai'un tu'mar wa imma tanha'an. Boleh jadi ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita atau ada larangan yang Allah larang kepada kita. Allah memerintahkan dalam ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ucapan dan juga perkataan, tapi takwa butuh pengorbanan dan juga keringat yang harus kita perjuangkan untuk kita bisa menjadi derajat takwanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mensyukuri segala nikmatnya, dan tidak kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita beriman, kita bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kali ini, kita butuh yang namanya modal untuk terjalinnya ekonomi dan juga kehidupan dalam dunia ini. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh kendaraan dan yang lainnya. Sehingga yang hadir di tempat ini, saya yakin semuanya bekerja. Teman kita bekerja, orang tua kita bekerja, bahkan kita punya anak-anak, kita persiapkan agar anak kita supaya bisa mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, agar mereka bisa mendapatkan modal untuk kelangsungan hidup ini. Kita lihat bagaimana jalanan di pagi hari dipenuhi dengan kendaraan. Lihat bagaimana lampu merah dipadati dengan motor dan juga mobil. Ingin kemana mereka? Mereka semua ingin bekerja. Dan bagaimana pekerjaan hari ini begitu banyak. Sebagian kita yang duduk hari ini menjadi wirausaha. Ada yang menjadi pegawai swasta. Ada yang menjadi pegawai negeri. Ada yang menjadi pedagang. Ada yang menjadi dosen, dokter, dan yang lainnya. Tapi tujuannya satu di antara kita semua. Kita ingin meraih rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam ini tidak tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bekerja dalam kehidupan kali ini. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Syekh Al-Albani. Rasulullah mengatakan, "Man kharaja wa huwa yas'a ala nafsihi ya'ufuha fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka dia mencukupi dirinya agar tidak menjadi benalu keluarganya, dan dia menjaga kehormatannya agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, wa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah ingatkan di ayat yang lain di suratul Mulk ayat 15. Allah katakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menciptakan bumi ini yang begitu landai. Mana bumi ini bisa dipijak dimanapun dia bijak. Sehingga dengan mudahnya orang berpindah dengan berpindah yang lainnya. Sehingga orang Jawa bisa datang ke Jakarta. Orang Jakarta bisa datang ke Sumatera. Orang Sumatera bisa datang ke Malaysia. Orang Malaysia bisa datang ke Amerika. Siapa yang membuat ini mudah? Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Famshu fi manakibiha." Allah suruh kita berjalan di muka bumi ini. Allah suruh kita jalan di lorong-lorong gunung, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah, di perkantoran, di jalanan. Lakukan perjalanan untuk meraih rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kata Allah, wa kulu min rizki. Makanlah daripada rizki yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah konsep yang seharusnya kita perbaikan. Sebagian orang berpikir bahwa rizki didapatkan gara-gara dia bekerja, gara-gara dia berkeringat. Ingat, rizki Allah yang berikan kepada kita. Allah lah yang meluaskan rizki kepada kita. Allah lah yang menyempitkan rizki kepada kita. Allah lah yang memudahkan datangnya rizki itu kepada kita. Buktinya ma'asyiral muslimin yang duduk hari ini, saya yakin gaji dan juga rizkinya berbeda-beda. Itu adalah rizki prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sebagian ikhwan kita, sebagian manusia kita berjualan yang sama, di tempat yang sama, produknya sama, tapi rizkinya berbeda. Karena memang rizki adalah prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana ada orang-orang yang kerjanya capek, letih, berkeringat.
Dia harus merantau ke Jakarta dari Jawa. Dia harus merantau ke Jakarta dari Sumatera. Tapi akhirnya dapat rezekinya sedikit, ma'asyur muslimin. Tapi ada orang-orang yang tinggal di negerinya, tinggal di kampungnya. Dia tidak banyak waktu yang dia keluarkan. Tidak banyak energi yang dihabiskan. Dia duduk di bawah AC yang dingin, tidak berkeringat. Tapi rezekinya banyak, ma'asyur muslimin. Ini menunjukkan bahwa innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberikan rizki itu kepada kita. Dan ingat, tidak ada kaitannya rizki dengan ijazah. Tidaklah orang berpikir bahwa ijazah S1 lebih banyak rizkinya daripada ijazah yang SD. Tidak. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang lulusan SD banyak rizkinya, ma'asyur muslimin. Bahkan ada orang yang sekolah S1, S2, S3, doktor. Dia kerjanya sama orang-orang yang lulusan SD. Ini menunjukkan bahwa innallaha huwar razzaq. Allah lah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki itu kepada kita. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang bagi rizki kepada manusia. Sehingga kami berikan rizki yang lebih daripada antara yang lainnya. Maka jangan pernah kita tertipu dengan akal kita. Jangan pernah kita tertipu dengan relasi kita. Jangan pernah kita tertipu dengan semangat kita. Dengan kita mengatakan, oh saya masih muda, saya masih kuat, saya harus bekerja keras agar rizki saya banyak. Wallahi jamaah, kalau seandainya rizki itu diukur dengan kerja keras, maka kuli bangunan lebih banyak rizki daripada orang yang kerja di kantor. Ini menunjukkan bahwa rizki itu adalah prioritas Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, yang berkah, minta sama Allah yang memberikan rizki itu kepada setiap hambanya. Ma'asyur muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata para ulama, di antara pintu rizki yang paling utama adalah tawakal. Bagaimana Rasulullah SAW mengibaratkan dengan mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqtumuh." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya dengan ucapan, lalu hati tidak bergantung kepada Allah, ya kita bekerja, lalu kita serahkan kerjaan kita, rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan la razaqtumuh, Allah akan berikan rezeki itu kepada kita. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Antum lihat bagaimana seekor burung tidak pernah sekolah, tidak pernah duduk di bangku ekonomi, tidak punya lemari es untuk menyimpan makanannya esok hari, tidak punya rekening untuk menabung tabungannya. Dia hanya Allah bekali 2 sayap dan juga 1 paruh. Rasulullah katakan, tabgu himasan wa taruhu bitanan. Pagi dia terbang dalam kondisi perut lapar, pulang dalam keadaan kondisi perut kenyang. Besok makan apa? Besok makan rizki yang Allah berikan kepada burung. Maka ma'asyiral muslimin, rizki itu sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tertukar. Apa yang didapatkan oleh orang lain itu rezeki orang lain, dan apa yang didapatkan oleh kita itu rezeki kita. Makanya Rasulullah mengatakan, innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha, karena sejatinya setiap jiwa tidak akan pernah mati setelah rezekinya terpenuhi. Maka kalau kita ingin bahagia, jangan pernah kita melihat apa yang di tangan orang lain, tapi lihatlah apa yang di tangan kita, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, idza kunta dzu qalbin qanud fa anta wa malikud dunya sawah. Kalau seandainya kita punya hati yang qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, maka sama hidupnya kita dengan raja-raja. Kita sama-sama diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat Allah katakan, wa ilaihin nusyur. Maka jangan pernah kita tertipu dengan dunia. Jangan pernah kita tertipu dengan gemerlapnya keindahan dunia, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya, yang punya toko setiap cabang di setiap kotanya, yang punya cabang setiap desanya, yang uangnya sudah tidak terhitung, tetap wa ilaihin nusyur. Mereka akan kembali kepada Allah. Yang sekarang jadi penguasa, presiden, bupati, gubernur, camat, semuanya sama, wa ilaihin nusyur. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikubur, kita akan berada di alam barzakh, kita akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, urratan, gullan, buhman, dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas, tidak berembih khitan, sama-sama kita akan berdiri yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, tidaklah kita bisa dapatkan dengan berleha-leha. Harus banyak perjuangan yang harus kita kerahkan. Harus banyak keringat dan juga cucuran darah yang harus kita siapkan. Kita bayangkan bagaimana kita bekerja dalam kehidupan kali ini. Sebagian kita bekerja di perusahaan, mungkin 8 jam, mungkin 10 jam. Dengan 8 jam itu kita bisa mendapatkan modal kehidupan. Kita bisa beli rumah, kita bisa beli kendaraan, kita bisa menikah, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan negeri akhirat? Berapa jam sudah kita sisipkan untuk negeri akhirat setiap harinya? Maka ma'asyiral muslimin, ada orang yang keluar dari rumahnya bekerja untuk rutinitas. Tapi ada orang-orang yang cerdas. Dia keluar rumahnya diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Maka yang 8 jam ini bernilai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua, Allah suruh turunkan surat khusus di hari Jumat yang bernama suratul Jum'ah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita disuruh untuk salat Jumat, maka bersegeralah, bersemangatlah. Kita sayangkan sebagian kaum muslimin tidak salat Jumat. Bahkan setiap Jumat dia telat. Dengan berdalih dia mengatakan, saya bekerja. Dan bekerja disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika kita kerja, yang memberikan rizki itu bukan tempat kerja kita, bukan perusahaan kita, bukan bos kita dan atasan kita, bukan keringat kita demi Allah. Tapi yang memberikan rizki kepada kita adalah yang memanggil kita salat Jumat dengan mengatakan hayya 'alas shalah. Mari kita salat, itulah yang memberikan rizki kepada kita. Maka setelah salat Jumat, kata Allah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Silakan Anda bisa bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Badan kita di perusahaan, badan kita di jalanan, badan kita berjualan, tetap hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat Allah, hati ini menjadi bahagia, bukan hanya di dunia, bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا معاد يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة